Oke, Baik, kembali mungkin ke kita tema bisa aja kita. diskusikan ya, kembali ke tema kita pada malam hari ini, siapakah Yesus? Silakan bagi yang ingin menyampaikan Boleh Umi pendapatnya ya? bisa diambil. Silakan Umi, silakan. Oke, terima kasih. Kalau di dalam Al-Quran ya, Yesus atau Nabi Isa alaihissalam ini kadang-kadang ini yang sering kali digunakan standar ganda oleh umat Kristen. Bila Yesus itu sedang padahal ada kalau tidak salah di Yohanes 17 ayat 3 ya. Di sana kalau di versi yang lain selain daripada terjemahan baru itu dikatakan Isa Al-Masih ya, Isa Al-Masih. Jadi kadang-kadang umat-umat Kristen ini, teman-teman Kristen ini selalu mengatakan bahwa Nabi Isa bukanlah Yesus. Tapi pada saat mereka membutuhkan bahwa Yesus ini adalah terkemuka di dunia dan di akhirat, mereka selalu mengais dari Al-Qur'an itu seperti itu. Padahal sebetulnya di dalam Al-Qur'an Isa ini atau Nabi Yesus ini ya dipandang sebagai hamba Allah atau Abdullah. Ya, nabi dan rasul. Tuhan mengajarinya Taurat, memberinya Injil. Ini ada di surah 3 ayat 48. Dan membantunya dengan Roh Kudus ini ada di surah 2 ayat ke-87. Yesus ini adalah kata atau kalimat dari Tuhan yang dihormati di dunia dan di akhirat. Itu ada di surah 3 ayat ke-45. Yesus juga diciptakan dari debu seperti halnya penciptaan Adam. Ini ada di surah ketiga ayat 59. Serupa dengan nabi yang lain. Nama Yesus juga disebut bersama frase alaihi salam seperti itu ya. Sangat jelas di dalam sebenarnya kalau misalkan teman-teman Kristen mau berbesar hati ya, di dalam kitabnya teman-teman Kristen sendiri begitu bertaburan ayat-ayat yang menyatakan bahwa Isa ini hanyalah utusan, bahwa Yesus ini adalah utusan. Aku tidak dapat berbuat apa-apa tanpa Dia yang mengutus aku, ya kan? Penghakimanku adil karena bukan kehendak diriku tetapi kehendak Dia yang mengutus aku. Artinya sudah sangat jelas. Baik di dalam Al-Qur'an ataupun di dalam Injil atau di dalam Biblos lah ya, boleh kita kan Biblos. Itu Isa atau Yesus itu adalah utusan. Beliau adalah Nabiullah di dalam Al-Qur'an. Nabi Isa alaihissalam itu adalah nabi yang dimuliakan hingga 25 kali disebut ya di dalam Al-Qur'an. Nah, sekarang kadang-kadang begini. Memang Yesus itu kenal dengan Kristen nggak? Kristen saja pertama kali disebut oleh Paulus di Antioquia itu tahun 5 Masehi. Sementara Yesus itu wafat tahun 33 Masehi. Mereka selalu bicara, oh enggak, Kristen ini adalah pengikut Kristus, ya kan? Nah, saat Umi tanya lagi, kalau Kristen mengklaim diri pengikut Kristus, lalu ajaran apa yang diikuti oleh umat Kristen ini yang diambil dari Kristus? Bahkan Kristus saja berbicara, bangsa ini memuliakanku dengan bibirnya, tapi hatinya tidak. Percuma kalian beribadah kepadaku. Karena yang kalian ikuti adalah perintah manusia. Nah, Yesus sendiri berkata seperti itu. Karena kalau kita lihat sekarang, apa yang menjadi ibadah-ibadahnya umat Kristen sekarang ini, itu sangat bertolak belakang dengan apa yang Yesus ajarkan, bahkan Yesus kerjakan. Bahkan Yesus lakukan, seperti contohnya sunat, ya kan? Nah, itu nanti teman-teman Kristen pasti akan berdalil lagi. Yesus disunat bukan atas kemauannya sendiri, karena Yesus di dalam Lukas pasal 2 ayat 22 baru berusia 8 hari. Oh iya, orang tuanya sendiri mengikuti milahnya Musa, mengikuti milahnya Nabi Ibrahim. Seperti itu tentang perjanjian kekal. Mohon maaf ya, temanya kok terlalu luas ya. Oh, ini temanya kan tentang Yesus. Ya udah gini, kalau kalian buat temanya lebar, berarti orang Kristen bisa dong menjelaskan dengan lebih banyak waktu. Artinya gini, jangan sampai ini mah kebiasaan Erben. Gini, bentar dulu. Maksud aku mungkin bisa diselesaikan dulu kayaknya, Bang. Iya, maksud aku gini. Iya, enggak. Gini. Sebentar. Enggak Bang Erben, sebentar dulu. Pertanyaan lebih sebentar panjang dulu Bang Erben ya. Iya, itu aja saya ingatkan. Kalau bertanya jadi memang udah nggak aneh kalau Erben ini, kalau kita berbicara tentang kekristenan, dia selalu minta banyak waktu karena dia akan buka PowerPoint. Karena dia akan buka PowerPoint, jam minimal dia minta waktu. Seperti itu, kayak kita lanjut lagi ya. Nah, ini menurut umat-umat Kristen, penyaliban Yesus di tiang salib katanya sudah menggugurkan tentang 613 misvot dan 10 perintah Torah. Ya karena sudah dibatalkan dengan penyaliban Yesus. Bahkan ada lagi seorang pendeta yang mengatakan bahwa hukum sunat atau Kejadian 17 itu sudah digantikan dengan pertobatan atau baptis. Nah, ini
Padahal yang namanya hukum kekal sudah jelas. Namanya hukum kekal itu tidak bisa dibatalkan. Nah ini kenapa umat Kristen tiba ujuk-ujuk datang, katanya udah dibatalkan karena Yesus disalib. Apa hubungannya? Pertanyaannya, apakah Yesus disalib itu ada kaitannya dengan penebusan dosa atau penggenapan hukum Torah? Tidak. Ya, apakah pertanyaannya Yesus disalib itu keikhlasan dia? Tidak. Kalau Yesus ikhlas disalib atau ikhlas mati untuk menebus dosa, ya tinggal lompat dari pohon, ya kan? Mati udah ikhlas. Tapi ini proses penyaliban ini Yesus melalui berbagai macam penderitaan. Dia lari ke taman Getsemani minta dikawal oleh 3 muridnya. Karena ketakutan, Yesus sampai berkeringat saking ketakutannya, sampai keringatnya mengeluarkan butiran-butiran keringat seperti darah, begitu kan? Yesus sampai bersembunyi dengan ke-12 muridnya hingga ada terjadi pengkhianatan dari seorang muridnya yang bernama siapa? Yudas Iskariot. Nah, seperti itu. Ya, jadi ini kalau Yesus dalam Islam sudah sangat jelas. Yesus adalah Nabiullah, Nabi yang sangat dimuliakan oleh Allah sehingga namanya disebut 25 kali. Begitupun nama ibunya dijadikan sebagai judul daripada salah satu surah Al-Quran. Nah ini, orang-orang yang menyatakan bahwa saya pengikut Yesus, setiap minggu di gerejaku mau sepertimu Yesus. Tapi kenapa justru menghendaki yang manusia yang mereka paksa jadi Tuhan untuk mati terkutuk di kayu salib. Nah seperti itu saja. Ya dari Umi segitu aja dulu. Mungkin akan ada tanggapan dari teman-teman yang lain. Silakan moderator, terima kasih. Baik, terima kasih Umi. Nah ini silakan Bang Erben, silakan. Iya. Sebelum Erben saya mau sampaikan. Jadi memang di arena ini kita kasih karpet merah ya untuk teman-teman kita Nasrani Kristen ini. Silakan ya bawa argumentasi terbaik ya. Tema diskusi kita ini Yesus, who is Jesus ya. Karena kalian menganggap dia itu sesuatu yang lain yang sedikit strange. Oke, silakan. Nanti ditanggapi sama teman-teman yang Muslim. Baik nih Bang Erben, waktunya karpet merahnya. Baik, terima kasih. Saya pikir saya yang Bang saya Erben juga dulu. Dapat karpet merah dan saya pikir saya duluan dari Bang Erben. Oh iya, kita kasih sedikit Omnivora dulu deh ya, karena dia duluan datang. Silakan. Silakan. Iya, ini tentang Yesus. Siapakah Yesus? Ini sedikit banyak terkait juga dengan episode lalu ya, episode 25 Desember. Tapi kali itu kita fokus pada tanggalnya 25 Desember. Kali ini saya mau berfokus kepada Yesus, meskipun singkat saja. Mengapa Yesus tetap saya rayakan kelahirannya, entah itu 25 atau tanggal lain, bahkan bulan lain. Saya menyatakan bahwa Yesus bagi saya adalah sesosok manusia istimewa yang setelah kelahirannya bertahun-tahun sesudahnya, karena kelahiran nyala kurang lebih karena kelahirannya, maka silih dosa lewat kurban hewan itu dikatakanlah untuk yang menerima Yesus ya, untuk Yahudi Mesianik contohnya, untuk kami sekalian kurban hewan sebagai silih dosa tidak ada lagi. Itu bagi saya keistimewaan Yesus. Silakan dilanjutkan dengan kawan-kawan Kristen lain. Terima kasih. Baik, silakan nih Bang Erben. Oke ya. Silakan. Ada beberapa poin yang harus saya tanggapi. Ada suara yang agak berisik, Bro. Apakah dari siapa itu? Oke ya. Tadi Umi Dini mengatakan tentang sunat. Umi Dini mungkin di mute dulu, Umi Dini. Oh iya, bentar. Saya sebelum masuk ke Yesus ya, jadi saya tanggapi dulu beberapa poin tadi supaya jangan menjadi bola liar ya. Yang pertama sunat ya. Di dalam Quran tidak ada kata sunat satupun dan esensi sunat tidak ada. Tapi kalau di Alkitab, sunat itu tertulis jelas di Kejadian 17. Itu tanda perjanjian antara Abraham dengan Allah, bahwa Abraham akan dipakai menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, bagi hadirnya Sang Mesias. Itu makna sunat. Dan itu untuk Abraham dan keturunannya, serta budak-budaknya. Jadi itu bukan untuk semua orang, itu yang harus kalian tahu. Yang berikut ya, tentang kematian Yesus berkaitan dengan pengampunan dosa. Kalian orang Muslim tidak bisa memahami ini karena di dalam Quran tidak ada yang namanya hukum kurban.
Orang Yahudi yang benar mengerti yang namanya kurban penebusan dosa, kurban pendamaian, kurban penebusan salah. Itu ada di dalam Imamat pasal 1 sampai pasal 7. Cuma kalau kalian belajar dari Yahudi TikTok ya repot. Yang berikut tadi Umi Dini mengatakan Yesus utusan. Tidak ada orang Kristen yang menentang bahwa Yesus utusan. Tetapi pemahaman yang berbeda antara Kristen dan Islam tentang arti utusan ini yang harus diluruskan. Bedanya di mana? Bagi kalian utusan toh, tapi bagi kami Yesus satu-satunya utusan yang datang dari diri Allah. Karena Yesus ngomong, aku datang dan keluar dari Bapa. Sebagai apa Yesus? Firman menjadi manusia. Baru tadi Umi Dini mengatakan tentang manusia jadi Tuhan. Nggak ada di dalam Alkitab manusia jadi Tuhan. Jadi Umi Dini dan kawan-kawan apologet Muslim banyak gagal memahami apa arti kata Tuhan dan Allah dalam konteks PB. Tuhan itu sebenarnya kan dari kata Tuhan yang oleh penerjemah Alkitab. Jadi kata Tuhan ini sebenarnya produk orang Kristen. Cuma kalian selalu mengacu ke KBBI. Tapi kalian apologet Muslim tidak mengerti sejarah bahwa kata Tuhan itu adalah gelar menunjukkan kepada kepenguasaan. Jadi yang benar itu nanti kalian bisa baca di dalam Kisah Rasul pasal 2:36. Hai Israel, kalian harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi ketuhanan Yesus itu menunjukkan kepada kekristusan daripada Yesus. Karena Kristus itu kan artinya Mesias yang diurapi atau raja, nabi dan imam. Jadi ini menjadi gap yang sering kali kalian hanya berpolemik, tapi tidak mengerti esensi apa yang mau kalian polemikkan. Jadi mau katakan Yesus itu juru selamat. Kenapa? Karena Yesus itulah yang diutus Allah menggenapkan seluruh hukum kurban-kurban. Contoh Kejadian 3:15, seorang keturunan wanita akan merumukan kepala daripada ular. Siapakah keturunan wanita itu? Itu Yesus yang mengalahkan iblis. Itu terbukti di mana? Ketika Yesus dicobai, dia tidak jatuh dalam dosa. Ketika Yesus mati bangkit, bahkan dikatakan turun ke dalam kerajaan maut. Dia bangkit menunjukkan bahwa kerajaan maut itu sudah dikalahkan. Jadi persoalannya di sini kalian tidak mengenal. Dan saya mau katakan ya, Isa Al-Masih di dalam Quran tidak ada kaitan dengan Yesus di dalam Alkitab. Itu Isa yang berbeda dengan Yesus. Kalaupun ada terjemahan Alkitab memakai Isa Al-Masih dengan esensi yang berbeda. Bukan Isa Al-Masih yang dipahami Quran, tapi Isa Al-Masih yang dipahami dalam Alkitab. Itu saja dulu. Oke, saya tanggapi. Siapa? Oh ya, Bro Alwan dulu, nanti saya tambahin habis Bro Alwan. Nanti juga Umi menambahkan ya karena Bang Erben menanggapi Umi juga tadi. Silakan. Oke, siap. Ada juga nanti Bang Zuman. Ya kita diskusi santai aja, biar dia berkembang ya. Siapa Erben ya? Iya, jadi tadi Erben itu tadi banyak melakukan eksegesa sebenarnya. Jadi kalau bahasa Inggrisnya itu cherry picking, jadi ngambil satu ayat untuk menjelaskan sesuatu yang kurang lebih bisa mendukung pendapatnya. Kalau dari sisi saya, Erben, pertama saya ingin tanggapi sunat dulu. Saya rasa dalam surah Al-Baqarah kalau nggak salah, ittabi' millata Ibrahim, itu perintah yang sangat jelas untuk mengikuti millah Ibrahim. Rasulullah disuruh untuk mengikuti millata Ibrahim. Dan kalau kita bicara millah, ya secara bahasa, millah itu masuk diantaranya adalah hukum-hukum termasuk di dalamnya sunat gitu. Jadi coba pelajari pengambilan istidlal. Kalau dalam bahasa Islam itu istidlal, pengambilan dalil. Jadi salah kaprah kalau mengatakan sunnat itu tidak ada perintahnya di dalam Al-Quran. Yang kedua, kalau misalnya kamu cerita tentang kami ini salah paham tentang Yesus, ya, bahwa Yesus itu tidak seperti yang kalian bayangkan, bahwa Yesus itu adalah utusan dan dia juga Tuhan ada satu sekaligus. Biar sederhananya aja gini, saya pakai logika akal sehat yang biasa kita pakai. Ya, ketika seseorang itu berada di siang hari, apakah dia bisa ada di malam hari di saat waktu yang sama? Bisakah siang dan malam itu bertemu? Bisakah seseorang itu pintar dan bodoh sewaktu di masa yang sama? Bisakah misalnya anak yang nakal itu sama dengan anak yang baik?
Bisakah hamba itu sama dia dengan Tuhan di satu waktu? Bisakah orang kalau misalnya dia pendek, tinggi dalam hal yang sama? Ini tentu adalah suatu hal yang mustahil ya, mustahil. Kekristenan, kesulitan mengeksegesa itu ratusan tahun lamanya. Makanya kalau kita bicara tentang gereja-gereja, bahkan sebelum Biblosmu ada, Perjanjian Baru ada, ya, Mercion itu sebagai yang mula-mula itu menganggap bahwasanya Tuhan itu ada dua. Dia tidak sepakat dengan Perjanjian Baru, Old Testament dan lain-lain. Konsep juga ketuhanannya bermacam-macam, ya kan? Dia tidak pernah menganggap bahwasanya itu semua periodik ya. Nah, yang saya ingin ajak kita bernalar sehat. Jadi saya ingin bawa keluar kamu dari sekedar eksegesa pengambilan ayat. Saya ingin ajak kamu keluar gitu. Apa sih masalahnya? Yang kamu harus datangkan sini Erben dari sisi pendalilan adalah satu, kamu harus munculkan perkataan Yesus yang tegas bahwa dia itu adalah Tuhan. Itu aja dulu. Simple, ringkas, padat. Jadi kalau Yesus sendiri tidak punya klaim seperti itu, lalu kalian mengada-adakan seperti itu, maka itu artinya menambah-nambah, mengada-ngada, bidat. Sedangkan bandingkan perkataan Yesus yang lain yang jelas. Aku hamba Tuhan, aku utusan Tuhan, aku nabi. Itu perkataan semua, perkataan daripada Yesus. Ya, nabi yang ditolak di kampungnya sendiri. Jadi kita di ranah itu dulu. Nah, saya ingin ajak kamu pakai logika dan nalar yang sederhana. Kamu pakai itu dulu. Tunjukkan perkataan Yesus yang jelas. Oke. Sebentar, sedikit lagi. Aku hanya tunjukkan. Sepotong. Gini aja ya, supaya jangan lari ke Umi Dini, ke Juma apa. Kita berdua aja supaya langsung TikTok gimana? Enggak usah. Enggak usah, gini aja. Sabar, Bang. Bukan. Maksud aku gini, nanti kamu akan ngomong. Aku hanya bilang aja gini. Karena gini ya, konsepmu panjang, konsepnya Umi Nini panjang, konsepnya Juma panjang. Itu menurut saya nggak fair. Jadi gini, awal dengan saya berdua, saya jamin kamu malam hari ini saya tuntaskan. Enggak, gini, coba dengarkan. Bahkan untuk memahami, Erben dengar dulu, Erben. Permintaan saya. Oke, cukup. Supaya nggak lari-lari. Jadi saya dengan kamu nanti dimoderatori sama You come to my house, you follow my rules. Ya, jadi bahkan sebentar Erben, jangan buang-buang waktu, jangan wasting time. Sedikit dulu. Jangan wasting time. Ya sedikit Kanda. Jadi Erben, ya sekali lagi kita di sini ada banyak. Saya ambil poin saja, mau puas kamu tidak puas itu urusan lain. Mau kamu tuntaskan, mau kamu selesaikan itu urusan lain. Saya kasih poinnya ke situ dulu, nanti yang lain juga menanggapi. Jadi ini kamu harus pahami platformnya gitu loh. Masa platform sederhana kamu nggak paham? Jadi kita semua ngomong di sini, terserah aja ya. Nanti kalau ada sesi waktu kita diskusi itu di lain tempat. Jadi intinya itu, tunjukkan pernyataan Yesus yang jelas. Itu dari saya ya. Silakan ditanggapi sama Erben, mungkin nanti habis itu ke Bang Zuma dan ke yang lain. Silakan. Kalau kamu butuh pernyataan Yesus yang menyatakan dirinya adalah Tuhan, Yohanes 13 ayat 13, aku adalah guru dan Tuhan. Itu clear. Cuma kan kalian selama ini tidak menerima itu. Itu persoalan. Jadi bukan tidak ada. Sangat banyak di dalam Alkitab yang mengatakan Yesus adalah Tuhan. Tetapi kegagalannya Alwan dan kawan-kawan memahami Tuhan, bahwa barusan tadi saya menjelaskan bahwa kata Tuhan itu diterjemahkan dari kata kurios. Di mana kata kurios ini berbeda dari kata theos. Karena theos itu menunjuk kepada sesuatu pencipta sang ilahi. Sedangkan kata Tuhan itu berasal dari kata kurios, gelar kepenguasaan. Dan Yesus mengatakan dia berkuasa di bumi di sorga. Itulah yang disebut dengan ketuhanan Yesus. Tadi Alwan mengatakan mungkinkah orang baik sekaligus menjadi orang jahat. Tapi Bro Alwan lupa bahwa kitab Quran itu sekaligus kertas, sekaligus juga firman. Bro Alwan, kenapa kamu lupakan kitabmu itu kertas? Buktinya kalau ada orang melecehkan Quran, apakah disobek, apakah dikoyak, kamu marah. Kenapa? Karena kertas dengan firman itu, kamu anggap satu kesatuan di situ. Yesus juga dalam iman Kristen, demikian.
bahwa dia memiliki hakikat ilahi karena dia adalah firman yang menjadi manusia. Dan dia juga memiliki hakikat manusia karena dia dilahirkan dari rahim perawan Maria. Dan Maria perawan itu menunjukkan bahwa benihnya itu bukan benih biologis, tapi benihnya itu adalah benih ilahi. Umi Dini tadi mengatakan penciptaan Isa sama dengan penciptaan Adam, itu terserah kamu. Tapi Yesus di dalam Alkitab bukan ciptaan, karena firman bukan ciptaan. Tapi Allah menciptakan segala sesuatu oleh firman dengan cara berfirman. Apologet Muslim banyak gagal memahami beda kata firman dengan berfirman. Beda kata logos dengan kata lego. Saudara Erben, bagaimana sekarang, Anda bisa mengatakan bahwa Yesus itu bukan ciptaan sementara dia adalah manusia? Logika Anda kemana? Oke. Saya jelaskan samamu. Kamu bisa nggak memahami kalimat firman menjadi manusia? Kenapa larinya ke sana? Bentar. Kalau kamu hanya memahami manusianya, tapi kamu lepaskan dari kata firman menjadi manusia, di sini artinya memori dalam pemahamanmu itu tidak utuh. Kamu suka menangkapnya utuhnya. Saudara mengatakan firman menjadi manusia, itu firman apa maksudnya firman di situ? Firman, Tuhan, saya jelaskan samamu ya. Saya jelaskan samamu ya. Manusia gitu. Oke. Saya jelaskan Bang Zuma, sebentar biar Erben nggak kebanyakan bicara nih. Umi akan patahkan dulu statementnya mengenai Yohanes 13 ayat 13. Ya, coba kamu buka lagi mengenai Yohanes 13 ayat 13. Kata Tuhan itu keluar tahun berapa? Pasca tahun 2000. Bahkan Yohanes 13 ayat 13 penulisnya bingung sendiri. Coba kamu baca versi ND, versi Clean Cap, versinya KSI. Baca dong. Dari awal itu adalah Yesus, aku disebut guru dan Tuhan. Aku disebut guru dan junjungan. Aku disebut guru dan rabi. Nah, aku disebut guru dan Tuhan itu keluarnya di TB, di terjemahan baru. Ya, itu di pasca tahun 2000. Silakan buka. Penulisnya sendiri kebingungan itu. Masalah Yohanes 13 ayat 13. Jelaskan, ya. Barusan saya jelaskan sama Umi Dini sudah lupa. Saya meragukan memori kalian memahami kata yang saya sampaikan. Mengapa? Karena saya katakan dari tadi, kata Tuhan berasal dari kata Tuan. Itu dari kata Melayu. Mengapa kata Tuhan berubah menjadi Tuhan? Itu juga produk orang Kristen ketika menerjemahkan Alkitab namanya Ledecker. Mengapa itu menjadi ada kata hak? Karena penerjemah Alkitab melihat ketuhanan Yesus melampaui semua ketuhanan yang lain. Maka dia dibuat jadi Tuhan. Maka Tuhan dengan Allah itu berbeda makna. Siapa yang membuat Yesus jadi Tuhan itu siapa? Saya baru tadi. Siapa yang membuat Yesus jadi Tuhan siapa? Saya barusan tadi mengutipkan ayat Kisah Rasul pasal 2 ayat 36 dikatakan. Berarti Paulus yang menjadikan. Jadi Paulus ya yang menjadikan. Jadi Paulus yang menjadikan Yesus jadi Tuhan. Kamu bisa jadi orang cerdas dalam dialog? Soalnya kamu ngawur kemana-mana. Saya ngawur bagi kamu yang bodoh. Betul. Enggak, kamu ngawur kemana-mana. Jangan ngatain orang bodoh, Bang Erben. Sekarang Bang Erben dengan saya dulu saja deh. Kalau teman-teman isikan. Tunjukkan Kisah Rasul pasal 2 dari tadi Anda tidak bisa menunjukkan pernyataan Yesus tentang dirinya sendiri. Ini room kalian. Yang heran kamu Erben, kapan sadarnya kamu? Ya, silakan Erben dengan Bang Zuma. Kesaksian Yesus tentang dirinya, ayo. Coba jawab ke saya. Kesaksian Yesus tentang dirinya, ayo. Kesaksian Yesus tentang dirinya. Sebentar, saya tuntaskan dulu Midini. Enggak usah. Enggak bisa begitu. Saya punya hak. Supaya orang jangan salah memahami kamu ajaran kudu banyak belajar dulu. Yesus kesaksiannya tentang dirinya siapa dirinya? Coba. Yesus mengatakan, akulah terang dunia. Nah, terus apa hubungannya dengan pencipta alam semesta kalau dia katakan akulah terang dunia? Matahari juga terang dunia. Cuma kamu kapan dewasa? Kamu udah punya jenggot di atas dan di bawah. Tapi sekarang saya tanya sama Erben, Yesus mengatakan akulah terang dunia. Sekarang itu yang diterangkan Yesus akulah terang dunia itu perkataan yang berasal dari dirinya sendiri atau dari dia yang mengutus dia? Bang Zuma suruh baca Yohanes ayat 17. Ibu Dini sebentar, Ibu Dini ditahan dulu.
Erben, perkataan Yesus yang sakti yang seperti apapun saya ingin tahu. Itu dari dirinya sendiri atau dari Tuhan yang telah mengutus dia untuk dia katakan? Jawab. Aku kan lagi jawab kau potong-potong. Sejak kau gini, dengar ya. Kau mengatakan aku lah dunia. Itu perkataan Yesus, semua. Perkataan Tuhan yang harus dia sampaikan kepada Bani Israel. Jawab. Kawan-kawan semua, saya mau katakan, malam hari ini kita tidak modal ngerocos adu suara cuma ya. Di sini modal saya tidak adu suara. Cuma di sini tidak ada yang bisa kamu bodoh-bodohi, Erben. Kau diam, aku jelaskan. Tenang kau di apa di boncengan. Ya, sekarang dengarkan pertanyaan saya. Perkataan Yesus, akulah terang dunia, itu perkataan dari dirinya sendiri atau perkataan Tuhan yang harus dia sampaikan kepada Bani Israel? Saya jawab. Yesus mengatakan, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Artinya, seluruh karya Yesus, seluruh perkataan Yesus, seluruh janji Yesus, semuanya itu adalah dari Yesus utusan. Maka karena itu, dengar dulu. Berasal dari kalian kepanasankah? Enggak dong. Mengarahkan kamu supaya kamu waras. Kamu sudah mengatakan Yohanes 7 tadi tuh, Yohanes 4. Saya mau bilang samamu Juma ya, kalau kau jantan, kau datang ke CIA, ada Bro Edo moderator yang sangat bagus. Saya jamin kamu kukipas habis. Erben, kalau kau di sana memang ilmumu bertambah. Ayo, ayo, anakku Erben, sadarlah Erben. Kamu membacakan data di mana Yesus mengatakan makananku adalah melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapa yang telah mengutus aku. Nyaho, berarti Yesus utusan. Dia pesuruh. Betul. Yesus satu-satunya utusan yang terkemuka di bumi di sorga. Yesus satu-satunya utusan yang tidak berdosa. Yesus satu-satunya utusan yang termulia terkemuka di bumi di sorga. Memang dia diutus, firman diutus menjadi manusia. Kalau kamu sudah akui Yesus itu utusan, nenekmu yang mana ngajarin kamu menyembah dia? Sekarang saya mau bilang samamu Juma yang kurang pintar kau, supaya kau jadi pintar. Kamu menyembah utusan Tuhan. Aduh. Dengarkan ya, Juma. Kamu sudah mengaku Yesus utusan. Dia datang melakukan perbuatan yang diperintahkan oleh Tuhan yang untuk dia lakukan. Kamu sembah. Kamu gini ya, Alwan. Aku lebih suka diskusi sama kau. Kau lebih cerdas dari Juma. Coba baca Yohanes 17 Erben, gak usah kebanyakan ngomong. Baca Yohanes 17 ayat 3 sampai ayat 4. Baca Yohanes 17 ayat 3 sampai ayat 4. Erben. Itu Bang Zuma sudah, kamu sudah berdua aja. Bukan di gereja, di sini orang lebih paham ajaran Yesus daripada kamu. Kamu mau menjual kecap. MMC, kau moderator. Udahlah Erben, gak usah pansos ngajak-ngajak ke CIA, ngapain? Itu aja ditanya dan dia uraikan bahwa ternyata Yesus karena itu gini, adalah cuma ini potong-potong, jadi nggak enak ya. Jadi menurut saya gini ya, kalau mau kau Juma, kita dialog dengan bagus. Nah ini sudah dialog. Ketika kau bertanya, izinkanlah berikan kebebasan aku menjawab, ya minimal 5 menit lah. Masa tapi kamu nggak boleh mengatakan ke orang itu sebagai orang bodoh karena kamu sendiri menyembah utusan. Oke, saya jelaskan ya. MMC, tolong ya, saya jelaskan ya. Kata menyembah itu kata yang netral ya, kata yang netral. Resetin aja terus. Ini belum mulai, udah ngomong gimana sih? Udah biasa. Umat asumsi. Apakah sementara faktanya kau menuhankan utusan, kau menyembah utusan. Yesus mengajarkan menyembah kepada yang mengutus Yesus. Kapan kamu naik kelas Jumaah? Kapan kau naik kelas? Apa kamu mau TK terus kau? Justru ini kamu saya sedang sadarkan supaya kamu sadar. Berhenti menyembah utusan Tuhan. Udah. Kalian sujud-sujud ke batu hitam, kalian cium-cium batu hitam. Saya enggak masalah. Nah, ini yang bodoh. Kamu mengatakan bodoh, ternyata kamu yang bodoh. Udah ya, baik biar terarah ya, mungkin kita biarkan dulu Bang Erben ya, silakan diselesaikan dulu lah kalau gitu Bang. Tapi ketika yang lain menjawab jangan dipotong juga, ya kan? Jadi gini, biar fair. Gini, saya kan belum bertanya, jadi mereka bukan menjawab bro, mereka bertanya. Kalau aku yang bertanya, kalian menjawab kasih kebebasan. Cuma nanti ku tanya kalian ampun-ampun juga. Jadi ku jawab Juma ya, Juma.
Tunjukkan aja dulu. Kau rem dulu bibir kau itu, kawan. Aduh. Oke. Juma, kau rem dulu, kau punya bibir. Jangan kau kau gas terus. Belajar kau untuk rem bibir, rem lidah. Iya, tapi di sini kamu silakan Bang. Untuk itu kayak orang. mama itu. Nanti kau bilang kayak Pandi mulut pantat ayam. Heran juga kulihat kau. Kau jangan kayak si Pandi itu mulut pantat ayam ku bilang itu. Jangan kau juga nanti ku bilang jadi kayak gitu. Oke, baik. Kita buat Terara dulu ya. Mungkin pertanyaannya dulu Gurunda untuk Erben ini jawab. Terus nanti ditanggapi. Oke, pertanyaannya kan sudah aku jawab ya. Kata menyembah ya. Jadi gini, Bro Juma. Gak ada yang bertanya ini kok udah dipotong. Gimana sih? Kamu gak usah cari pembenaran kata menyembah. Nanti kau terjemahkan lagi kata Tuhan. Nanti kau terjemahkan lagi kata utusan. Faktanya kau menyembah ciptaan Tuhan. Itu aja dulu. Moderator, kau hentikan dulu si Juma itu. Malu aku. Oke, mungkin Gurunda bisa. Lah kan Gurunda belum sebutkan pertanyaannya, Bang. Udah mau dijawab. Mau jawab yang mana? Silakan Gurunda diulang dulu pertanyaannya. Belum ku jawab. Ya kan saya bilang diulang dulu. Ya udah ulangilah. Ya silakan Gurunda diulang dulu. Jangan kau takut sama gurumu itu. Kau moderator lebih tinggi. Waktu kau punya hak untuk memute gurundamu itu. Jangan dia jadi. Iya, dan saya juga punya hak untuk mengendalikan ini dan tidak dikendalikan oleh orang. Gitu, ya udah kau kendalikanlah si Juma. Ya, makanya Bang Suma dulu yang bertanya. Ya udah kau tanyailah. Aku ladeni kalian malam ini. Semua umat muslim saya ladeni. Iya, seorang gila aja juga begitu, Bang. Orang gila kalau cuma modal bicara kita bisa. Yang kita minta ini ilmu, bukan asumsi, bukan doktrin dogma. Kau tanya. Oke. Yesus ketika datang kepada Bani Israel dengan serentetan mujizat yang sangat luar biasa itu untuk membuktikan dirinya Tuhan atau utusan Tuhan. Jawab. Oke. Terima kasih pertanyaanmu ya. Yesus mengerjakan semuanya itu untuk menyatakan apa yang menjadi kehendak Bapa bagi dunia. Karena Yesus mengatakan, aku mempermuliakan engkau dengan melakukan setiap pekerjaan yang kau berikan kepadaku. Jadi untuk kemuliaan Bapa yang darinya dia berasal, karena dia adalah firman. Jadi itulah sebabnya, kalau kami menyembah Allah, maka utuh kami harus menerima dan mengagungkan Yesus karena seluruh kepenuhan kealahan kehendak Allah sudah Allah limpahkan di dalam Yesus. Begitulah posisi Yesus itu bagi kami. Saya mau sedikit menjelaskan sama Bro Juma tentang menyembah. Raja Daud itu menyembah Raja Saul. Daud menyembah Raja Saul karena dia belum raja waktu itu. Tapi Daud itu seorang yang benar-benar menyembah Allah. Apakah Saul yang disembah itu menjadi Allah? Tidak. Jadi penyembahan kepada Raja Saul itu bentuk penghormatan. Penyembahan kepada Allah itu pengakuan bahwa Allah pemilik semesta. Saya menyembah Yesus karena dia Raja segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Di mana kekuasaan dan kerajaan Yesus itu adalah dari Bapa. Dan saya menyembah Allah Bapa yang menyatakan seluruh kehendaknya di dalam diri Yesus Kristus. Jadi kata menyembah di sini tidak sepraktis yang kamu pikirkan. Yang butuh di sini adalah kemampuan kamu memahami kata pada konteks. Sekarang kalau gitu memahami kata ada berapa sembahanmu? Selera yang sempit. Erben, sembahanmu ada berapa, Erben? Oke, pertanyaan yang sangat bagus. Saya menyembah hanya Allah yang Esa sebagai Allah Sang Pencipta. Sembahanmu ada berapa? Saya menyembah Yesus sebagai sembahanmu ada bagi saya. 1 atau 2? Atau 3? Ini kayak anak TK. Terima kasih kawan-kawan ya. Saya butuh orang muslim yang cerdas. Bukan seperti Juma. Kamu membodoh-bodohi di sini. Tadi kau katakan kau menyembah kepada Yesus. Nah, kau juga menyembah kepada Bapa. Gini ya. Sembahanmu ada berapa? Sembahanmu ada berapa? Sembahanku udah kujawab tadi sama menyembah itu kan kata yang netral. Kau punya kamu itu pintar, melilit lidahmu itu pintar. Yang saya tanya sembahanmu ada berapa? Esa katanya Gurunda, Esa berarti 1. MMCI coba 1 Korintus 8 ayat 5 dan 6 tunjukkan dong. Biar saya tatar dulu si Juma Gurundamu ini malam. Sembahanmu ada berapa? 1 Korintus 8 ayat 6.
Ini room ini kok nggak mau tunjukkan ayat, ketakutan kalian, kepanasan kalian. Bukan gitu bang, gini kalau Sembahanmu kita ada program berapa bawa aja senjata dulu? sendiri Oke, bang. oke, aku Bawaan tunjukkan ya. sendiri bang. Sembahanmu ada Satu, berapa? share screen. Oh, sembahanku Satu, itu Korintus Esa, nenekmu kiper. 8, ayat Share 5 screen ke sampai sini 6. bang. Oke, Sembahnya siap, siap, Esa, siap. tapi 1 nyembah manusia, 2 nyembah roh. Memang Esanya di mana? Oke. Lo Ini- pribadi-pribadi yang kau sembah itu ada 3. Mana share si screen-nya bang? Tante. Saya Oke tampilkan. ya. Ya. Oke, kau tampilkanlah sayang. Oke, udah. Nah, oke cinta. Oke. Ah, gitu dong, Bros. Sebab sungguh pun apa yang disebut Allah baik di surga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Kalian tidak bisa memahami kata Allah ini karena bagi kalian nama, bagi kami itu panggilan sebutan di situ ya. Namun coba bagi kata kita Allah hanya dari Al-Quran. tadi kau janji kau diam, sekarang kau ngerocos. Kapan kau punya mulut itu bisa kau rem? Apa nggak ada remnya lagi biar ku injak? Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan. Jadi gini, saya menyembah beda, Allah kan? saya hanya kepada Bapa di surga yang darinya Yesus berasal. Saya menyembah Yesus sebagai Raja saya, segala Raja. Berarti sembahmu ada 2. Itu kata Paulus tuh. Berarti sembahmu ada 2. Aduh. Si Paulus Ya, tuh yang terserah- ngajarin kamu Yesus jadi terserah Tuhan. kau lah Paulus ya. jelas ya. Jadi gini, kalau kau nggak nanggap lagi, bukan salah di aku, tapi yang salah itu adalah otakmu. Kamu sembahan Jelas 2. Nah, Yesus sembahannya ada berapa, Yesus? Yesus sembahannya ada berapa? Yesus dalam natur kemanusiaan dia menyembah kepada Bapa. Bahkan Nah, Jadi jelas ya yang berarti yang Yesus menyebutkan sembahannya bahwa satu. ini Bapak betul ini kayak siapa? Paulus ya. Bapak ini siapa? kalian kok potong-potong terus gimana sih? Masa bertanya lebih panjang Aduh, ngatain Gini. orang bodoh, karena saya nyatanya lebih gini Gini, yang menguasai gini. kitabmu daripada kamu. Kamu gimana? baru mau Gimana? membodoh-bodohi Gini, Bang orang, Erwin. kita sudah menguasai lebih dulu. Yesus datang menyembahnya kepada Bapa. Dan situ nyembah kepada Yesus. Ajaran siapa itu? Kau punya telinga ada Kak Juma? Tadi saya bilang saya menyembah Yesus sebagai Raja, sebagaimana Daud menyembah Saul sebagai Raja, tapi bukan sebagai Allah Sang Pencipta. Kau punya otak, memorinya ada nggak? Atau sudah penuh biar saya tambah? Nah, itu tadi kau menyembah Yesus. Itu tadi kau sendiri macam yang mana menjelaskan. kau? Karena Yesus Tante, itu adalah Sang Firman. Oh, Tante, Yesus Tante, itu kau panggil enggak kau panggil kau itu guru kau lagi. sembah Kau panggil Yesus Tante lah. tadi Ya, karena kau dia panggil. telah menjadi Ya, Tante. manusia. Dia Ya, ada Firman apa, telah Tante? menjadi manusia. Dia adalah terang dunia. Makanya Ya, kau Tante. sembah. Jangan Tante. kau sama-samakan dengan Raja Saul. Itu nggak ada hubungannya itu. Alwat, Yang sekarang kau menyembah lebih pintar, Yesus Alwat. anak Maria itu, Alwat, kau kau dudukkan lebih Yesus pintar dari itu Juma sebagai ini. Aku mau Tuhan. dialog sama kau lah. Ya, aku mau dialog sama Lawan deh. Erben, jurus mengadu-ngadu itu nggak berlaku di sini. Enggak, aku Lanjutkan sama kau silakan. aja. Aku sama Bang kau. Nggak ada, MMC nggak ada, tolong nggak ada. bukain Yohanes Oke. 17 deh, 17 ayat 3 sampai 4 biar Jangan mau mati Yohanes kutu nih si 17 ayat Erben 3 nih. ya. Kita baca Udah mulai 17, ayat 1. udah kamu kenapa takut? Enggak, 17. ayat Yohanes 1, ayat 17 ayat 1. 3 sampai dengan 4 Iya nggak Bang. apa-apa. Tolong Oke. buka Silakan Bang. aja mulai dari nomor Oke, 1 nggak apa-apa. Yohanes. Iya, tetap aja. Oke, 17 kita baca Yesus semua ya. manusia, Erben. Aduh kau itu. Gak apa-apa, Yesus manusia yang sempurna tidak berdosa. Jadi jangan ikut yang berdosa. Yesus manusia yang Kalau dia tidak berdosa, kenapa dia terkutuk? Ayo, kenapa dia Inilah terkutuk? hidup yang kekal itu, yaitu Dia bahwa mereka terkutuk mengenal untuk Engkau membebaskan kami satu-satunya dari Allah kutuk. yang benar dan mengenal Kenapa Yesus kamu, Kristus yang kenapa Tuhan kamu kau yang dibebaskan dari hukum Taurat? Emang Taurat Ya, itu itu. diperuntukkan untuk kalian orang Batak? utus. Hah? Hukum Taurat diperuntukkan untuk semua orang yang mencintai Allah. Kau jangan rasis. Kenapa kau. Yesus terkutuk di tiang Ajur, salib ajur. kalau dia tidak punya dosa? Udah ya. Ayo. Udah ya. Jadi Nggak usah kabur, nggak usah Kirain, kabur. kirain, Nggak usah kabur, Erben. Satu dong. kirain Satu si apa sih? Timotius 2 nomor 5, Yesus adalah Nah, ini ada manusia. Selesai. Bang Alwin juga ini. Yesus manusia yang sempurna tidak berdosa sudah di Mau surga, sempurna mulia. mau tidak sempurna, Ya sudah, nggak buktinya apa-apa. dia, Nggak apa-apa. buktinya dia Karena tidak Yesus bisa berkata-kata manusia dari yang dirinya sendiri. sempurna, maka kami tidak mau lagi mengikuti yang berdosa, boros. Karena Yesus manusia yang sudah di sorga, kami nggak ikut manusia yang di kuburan lagi, bos. Nggak Di masalah, sorga nenekmu kiper, siapa yang bilang Yesus di sorga? bos. Kalau Yakin Isa Yesus nggak berdosa? ada,
Kalau Yesus itu ke langit, bukan ke surga. Kalau Isa adalah Yesus, kalau Isa adalah Yesus dikatakan dalam hadismu, ketika setan ingin menjamah hanya bisa jubahnya. Hanya Yesus yang tidak dijamah setan. Itu dalam hadismu. Ya, memang. Jangan karena dia utusan Tuhan. Terus apa masalahnya? Oke, utusan yang lain Yesus gimana? itu hebat memang. Yesus luar biasa. Kenapa? Kan? Karena dia utusan Tuhan. Kau mengakui iya, memang. Dia nabiku, dia rasulku. Yang salah itu kamu menyembah nabiku. Yesus utusan yang tak berdosa. Yesus manusia yang tak berdosa diterima cuma. Semua dosa, tapi dia tetap aja manusia. Lalu kau sembah. Jangan ikut yang berdosa. Kata siapa Yesus tidak berdosa? Buka Lukas pasal 24 ayat 25. Quranmu sendiri mengakui kalau kau kutip tadi Isa sama dengan Yesus. Cocok. Yesus itu manusia. Ya nggak apa-apa manusia. Mau dia terkemuka, mau dia tersuci, tetap aja dia manusia. Kenapa kau sembah manusia rupanya? Aduh, betul juga kamu gila begitu menyembah manusia. Ada Alwin Gurunda juga ingin ikut berdiskusi. Silakan Alwin. Satu-satu ya, satu-satu biar selesai kalian satu-satu. Supaya nanti kalian gini. Mau nanya satu aja nih sama Pak Erben. Oh, silakan. Di mana Yesus mengakui diri sendiri, akulah firman yang berasal dari Bapa. Nah itu aja. Nggak ada. Jadi gini, orang Kristen. Saya kasih bocoran Erben, nggak ada. Kalian itu kok nggak tahu sih. Coba tunjukkan ayatnya kalau ada. Baptis saya di malam kalau ada. Firman. Gimana? Kau itu kurang kerjaan kamu tuh Ben, suka nipu-nipu. Tunjukkan satu ayat Yesus mengaku firman menjadi manusia, kau boleh baptis saya. Ini malam. Akulah firman dari Bapa gitu. Coba cari. Tunjukkan. Jadi gini. Menurut saya bisa jawab kayaknya. Aku heran lihat kalian. Aku mau jawab, kalian potong-potong. Oke, jawab. Kalian mau bertanya atau mau ngerocos? Udah, nggak usah nangis, Erben, jawablah. Oke. Lagi juga kabur. Oke, di dalam Injil Yohanes dan surat Yohanes jelas dikatakan firman yang hidup itulah Yesus. Di situ ya. Jadi iman Kristen bahkan Allah SWT dengan baginda Muhammad tidak pernah meragukan tentang keberadaan Yesus sebagai firman, tidak pernah. Kalau kalian bertanya seperti itu, maka kalian harus bertanya dulu kepada Allah sembahan kalian. Iya, firman itu apa? Pertanyaannya firman itu apa menurut Al-Quran? Kamu bawa Al-Quran. Sekarang firman di dalam Al-Quran apa? Aku lagi jelaskan gimana sih kalian ini. Iya apa? Nyerocos dari tadi kamu nyerocos. Gua nggak bilang nyerocos. Coba di dalam Al-Quran firman artinya apa? Umi Dini dulu waktu nangis gara-gara Palen itu. Aku dengarkan lo suaramu bini ini. Lebih merdu nangismu daripada ngoceh. Udah, nggak usah lari kemana-mana. Aku nangis nangis. Jadi membuka luka. Udah jawab firman di dalam kamu udah bawa Al-Quran. Sekarang firman di dalam Al-Quran apa artinya? Nggak mau aku bahas Quran. Nanti kalian bilang penistaan. Lah kamu tadi bawa Al-Quran. Kenapa nggak mau bahas Al-Quran sekarang? Udah, nggak mau aku Ayo jawab apa firman di dalam Al-Quran. Jangan cuma pansos doang di sini, pinteran dikit gitu loh. Erben mau pansos kok pamer otak kopong sih. Umi Dini dibilang istriku. Enggak. Udah. Jawab aja firman. Kamu kan bawa Al-Quran. Laki-laki katanya jangan. Enggak, kamu kan bawa Al-Quran. Katanya di dalam Al-Quran tidak menolak kalau Yesus itu firman. Menurut kamu firman di dalam Al-Quran itu apa? Jawab, nggak usah banyak alasan. Aku nggak mau sama Umi Dini Umi Dini. Kebanyakan alasan. Nanti kamu nangis. Udah jangan kebanyakan alasan. Firman di dalam Al-Quran apa? Aku belikan rokokmu juga. Kau bilang nanti aku nggak enak Nanti kau nangis. Bawa personal ad hominem. Ini nih kebiasaan kafirun tuh kayak begini. Udah nggak bisa jawab. Terus ad hominem ini kebiasaan kalian gitu loh. Saya heran melihat Umi Dini dibilang orang Kristen kafir. Satu kata Kristen pun belum pernah saya temukan di Quran. Iya, belum pernah aku temukan kata Kristen kafir di Quran. Loh, apakah Quran tahu nggak? Sekarang bawa lagi Al-Quran. Kafir di dalam Al-Quran apa? Jawab. Kamu ini asal mangap aja tapi nggak tahu penjelasannya. Gimana Ben? Kamu tuh nggak naik kelas dari dulu, kelas coro terus. Wah,
ngomongnya si apologet. Gini, Makanya saya aku bilang kamu kalau dijauhin dari laptop, saya sudah di kelas tertinggi. Kalau tanpa PowerPoint itu kamu kosong, otakmu itu kosong, kepalamu itu kosong. Ya, karena kamu bisanya nyontek, mau debat, udah kayak sales agama, bawa-bawa PowerPoint buat apa coba? Makanya Umi sering kali bilang si Erben kalau dijauhin dari laptop, dari PowerPoint, nggak ada apa-apanya. Oh. Biasanya ngejelasinnya contekan. Seandainya udah disusun ya Umi. Aku bukan Erben, Umi Dini akan kujodohkan sama si Palen Yahudi TikTok, sama si Itzak juga Yahudi TikTok. Terima kasih kawan-kawan semua ya. Katro. Berarti Yesus gak pernah bilang dirinya firman nih kan? Daripada Kristen entah dari mana datangnya. Begini, Calvin. Sama saja di mana Allah SWT pernah ngomong kepada Muhammad, akulah Allah. Pernah nggak ngomong? Oh, ada. Di mana? Ada dong. Setahu saya, Allah SWT tidak pernah berjumpa dengan baginda. Terima kasih ya. Sama Yesus pernah? Kalau sama Yesus jelas, aku datang dan keluar dari Bapa. Yesus ngomong, apa Bapa di surga ngomong melalui suara. Pernah ketemu nggak? Pertanyaannya pernah ketemu nggak? Udah. Kata Lukas kan gugur. Oke, sekarang saya hanya kasih kata penutup aja. Cuma kalau kamu usah kabur. Bentar. Jumaku sayang. Ya. Kau dengar ya Jumaku sayang? Dengar, Erben. Datanglah kau ke CIA sebagai seorang laki-laki untuk berdialog dengan saya. Jangan mau Bang Juma. Emang kalau di sana ilmumu bertambah. Alwan, jangan turun derajat kalau sebagai seorang laki-laki. Saudara Erben, kalau kau bukan laki-laki apologet, udah kau bertelur aja di rumah ini. Oke, terima kasih kawan-kawannya. Jadi Erben ini mengasihi kalian semua ya. Damai Natal kalian semua ya. Damai Natal Erben ini masuk channel aku.